Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadola bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram min jami'i asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim asyagir zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ummahat, melanjutkan kisah perjalanan pasca kematian, ya, setelah kematian. Jadi ibu-ibu sekalian, Rasulullah saja tidak bisa menyimpan atau menyembunyikan kesedihannya ketika putra laki-laki beliau Sayyidina Ibrahim itu meninggal dunia. Bahkan Rasulullah itu bersabda, innal aina tadma'u, ya, sungguh mata ini meneteskan air, wa qalba yahzanu, dan hati ini terasa sangat duka, wala naqulu ila ma yarda rabbuna, tapi kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim, sungguh dengan kepergianmu wahai Ibrahim, lamahzununa, kami sangat bersedih, ya. Rasulullah aja ditinggal putranya itu, Sayyidina Ibrahim itu usianya 18 bulan, ya. Apalagi saya 22 tahun. Bareng-bareng 22 tahun, udah nggak ada tempat, rumah, mobil, atau momen yang nggak bersama almarhumnya. Jadi kemarin aja waktu nikahkan Syahra itu, saya berdiri di panggung itu nggak lepas dari tisu, Bu. Ayo gitu, kecuali kesalaman. Kecuali kesalaman gitu, sampai orang pada bilang itu, Pak Haji kunaon cenah. Ada gitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, dalam hadis tadi itu ada kata kunci, wala naqulu ila mayardo rabbuna. Jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi ku Allah, ku Rabb kami, gitu, ya. Kenapa demikian? Karena Allah menyediakan istana bagi mereka yang selalu memuji Allah dan mengembalikan urusan kematian anaknya itu hanya kepada Allah, ya. Jadi untuk ngeraung-raung itu, apalagi sampai ke aral, ya. Waqala Nabi SAW, iza mata waladun li abdin, kalau anak seorang hamba itu meninggal dunia, qala Allahu azza wa jalla lil malaikatihi, Allah bertanya kepada para malaikat, aqabattum walada abdi, ya, apakah kamu, aqabattum itu qabado yakbidu, apakah kamu mengambil anak dari hambaku, ya, ditanya ku Allah tuh kepada malaikat, ya. Wa yaquluna, kemudian malaikat-malaikat itu menjawab, bala ya Rabb, benar ya Allah, ya. Kemudian Allah bertanya lagi, aqabattum, apakah kalian mengambil samarota fuadi, ya. Samarota fuadihi itu artinya buah hati, ya. Samarota fuadihi gitu, buah hatinya.
Allah bertanya, fayaquluna, kemudian para malaikat menjawab, bala ya Allah. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, fama qala abdi, kemudian apa yang dikatakan oleh hambaku, ya, ketika diambil buah hatinya itu. Fayaquluna, kemudian para malaikat menjawab, wa hamidaka, hamida yahmadu artinya memuji. Wahai Allah, ternyata hambamu itu memuji engkau. Ya. Wastarja'a, kemudian roja'a yarji'u itu artinya mengembalikan. Kemudian hambamu itu mengembalikan urusan meninggalnya anaknya itu hanya kepadamu. Ya. Nah, jadi saya itu Bu kalau lagi tiba-tiba itu kan sekarang sering ya tiba-tiba ingat Arif lagi di mobil, lagi di mana aja. Ya. Itu yang saya baca, alhamdulillahi ala kulli halin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan pada Allah, ya. Nah, ketika kita mengembalikan semua urusannya itu kepada Allah, fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah. Ya. Allah perintahkan kepada malaikat, dirikanlah sebuah rumah di surga untuk hambaku. Oh, ya. Jadi kalau kita ditinggal anak meninggal itu mau bayi, mau dewasa apa, udah pasrahkan aja pada Allah. Ya. Wasamuhu baitul hamdi, kemudian namailah rumah itu baitul hamdi. Artinya apa? Rumah pujian. Jadi insya Allah Bu Haji sama saya udah punya rumah Bu di surga ya. Nah, asal kita takwa, kembalikan semua urusannya kepada Allah. Jadi nanti kalau saya meninggal tuh jemput gitu. Ya. Jadi kalau pengen punya rumah tapi jangan anaknya diracunin. Ya, gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan mengupas tentang hisab di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur, alam pemisah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabil qabri wan nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masyihid dajjal. Ya. Nah, jadi alam barzah itu alam yang memisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah atau alam kubur itu alam gaib Bu. Jadi nggak bisa diukur dengan logika kejadian-kejadian yang ada di alam barzah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara masing-masing alam itu, alam dunia dan alam akhirat, ada pemisah yang tidak bisa dilewati oleh masing-masing. Jadi nggak mungkin kita meninggal banyak amalnya langsung ke surga, enggak. Jadi mampir dulu di alam barzah, ya. Yang banyak dosa nggak langsung ke neraka, tapi mampir dulu di alam barzah. Tapi udah nggak bisa beramal, ya. Gitu. Hanya ada hisab. Jadi alam barzah itu alam yang paling mengerikan. Paling menakutkan keadaannya alam barzah itu karena ada hisab. Kalau di alam akhirat tidak ada hisab, adanya timbangan, ya. Nah, kemudian Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata begini kepada Rasulullah, wahai Rasul, bukankah Allah Ta'ala berfirman ya dalam Quran Al-Insyiqaq ayat 7-9, fa amman utiya kitabahu biyaminihi, maka orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yashira. Ya, jadi akan diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat mudah. Jadi nanti kita di alam kubur tuh Bu dikasih catatan. Kalau dari sebelah kanan berarti hisabnya mudah. Ya, tapi kalau dari belakang, nih
dicolek dari belakang, dikasih kitab kita tuh. Nah, itu bakal cilaka. Gitu. Ya. Gitu. Wayang qaliba ila ahlihi masruron, ya. Dan dia akan kembali kepada keluarganya. Jadi setelah kita diberi buku catatan, kalau bukunya itu baik, ya, sebelah kanan, nah kita itu akan diketemukan dengan keluarga-keluarga kita yang sama-sama ahli jannah. Ya, keluarga kita yang di alam barzah, tapi yang ahli surga. Kalau yang ahli neraka enggak akan. Gitu. Ya. Maka apa? Gembira, Bu. Kita yang sendiri tiba-tiba ketemu keluarga nih yang udah duluan meninggal. Gembira nggak? Gembira ya. Gimana nggak gembira, Bu? Sekarang aja kalau kangen nangis, apalagi nanti gitu. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, saya cerita sedikit nih ya. Jadi waktu setelah Arik meninggal itu, ibu saya cerita ke saya, Ci, itu mama jadi ingat katanya. Arik itu bulan puasa kemarin, waktu kita mampir ke Tebet itu buka bersama di sana, Arik tuh nanyain keluarga kita. Artinya nanyain karuhun-karuhun siapa gitu ya, siapa aja ditanyain satu-satu. Oh ya mungkin dia pengen tahu nanti dia kumpulnya dengan siapa, ya. Itu mungkin ya. Karena kan orang yang sebelum meninggal 40 hari dia kan sudah meninggal ya, mungkin dia udah siap-siap nih. Nanti dia akan ketemu siapa di alam kubur gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian atau ibu-ibu, setelah dikumpulkan dengan keluarga, maka kata Rasul, ya sabda Rasul, si ahli kubur itu juga nanti akan diketemukan dengan para mukminin yang lainnya. Gitu, ya. Fayatuna bihi arwahal mu'minina. Mereka didatangkan dengan ruh-ruh orang mukmin, falahum asyudu farhan. Mereka akan lebih gembira dengan kedatangan ruh tersebut min ahadukum bighaibikum yaqdamu alaihi, berbanding bahagianya ketika kalian bersedih karena kepergiannya gitu ya. Fayas alunahum, maka mereka itu bertanya, orang-orang mukmin itu bertanya, mafa'ala fulanun, mafa'alat fulanatun. Apa nih amalnya orang ini? Ya, orang yang meninggal yang masuk ke alam kubur, tahu-tahu Allah perintahkan supaya orang mukmin nyambut dia. Keluarganya yang ahli surga juga menyambut dia. Gitu, sampai orang mukmin yang lain itu bertanya nih, apa nih amalnya nih? Orang ini sampai Allah perintahkan dijemput sama orang-orang gitu, ya. Nah, makanya gini ibu-ibu ya, kalau kita pengen nanti di akhirat kita itu selalu kumpul dengan keluarga ya yang kita cintai, maka biasakan ajak atau didik keluarga kita itu untuk ibadah dan beramal soleh dengan berjamaah. Ya, saya kadang-kadang suka ngajak Bu Haji kalau lagi malas ke masjid, saya ajak Bu Haji. Nah, ayo kita sholat subuh berjamaah. Ya, karena di rumah saya di Jakarta kan jalan ke masjidnya agak jauh. Terus harus naik tangga lagi. Jadi saya suka ajak Bu Haji tuh berjamaah sholat, ya. Gitu. Terus kemudian kenalkan tubuh keluarga kita itu baik anak-anak, istri, untuk mengenal leluhur-leluhur kita yang soleh, gitu ya, supaya jadi motivasi kepada keturunan kita gitu ya. Kemudian kenalkan dengan figur orang-orang soleh supaya mereka mau mencontoh dan bertawasul kepada mereka gitu ya. Wa qala Nabi SAW, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, memang diperintahkan ke Rasul ya untuk kita menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu gitu. Yang bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, nah
Ada dua proses hisab di alam barzah. Hisab pertama adalah kita ketemu malaikat mungkar nakir. Yang meriksa kita malaikat mungkar nakir. Keadaan malaikat mungkar nakir itu warna dirinya mungkar nakir itu aswadan azraqan. Hitam, biru kehitam-hitaman. Ya. Barijang sadidal intihad. Suaranya itu, bentakannya itu nggak ada di dunia ini yang kerasnya menyamai malaikat mungkar nakir. Nah, ibu kalau ditanya bari dikitu-kitu kemana? Bari dibentak gitu, ya. Marrabuka. Nah, itu mah entengnya, gampang gitu. Batak moal ayah malaikat orang Sunda moal. Lemes teuing orang Sunda mah. Gitunya, syadidal intihad gitu, ya. Nah, ini namanya hisab munaqasyah. Hisab yang sesungguhnya. Yang kedua ada hisab yang sifatnya al-arad. Sifat al-arad itu, hisab al-arad itu hisab yang langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang nanya kita itu presiden, aman nggak Bu? Aman. Mau mungkin presiden nanya kita dianggap penjahat dipanggil presiden? Mau. Kalau yang dipanggil presiden itu yang mau dikasih jabatan, yang mau dikasih hadiah, ya. Nah, kalau Allah nanti di alam barzah itu langsung yang memeriksa kita, berarti kita akan apa? Akan selamat, gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba uziba. Siapa yang dihisab oleh malaikat mungkar nakir, maka dia akan tersiksa, pasti tersiksa. Yang diperiksa malaikat mungkar nakir. Sesoleh apapun kalau bagiannya kebagian diperiksa oleh malaikat mungkar nakir pasti tersiksa. Kenapa tersiksa? Bari dibentak atuh. Bari disileunan deui. Padahal poek deh. Nah, ibu-ibu jadi gini ya. Yang pasti tidak bisa dihindari ketika orang mati itu pasti pertama kali dia akan ketemu gelap. Nggak mungkin masuk ke alam barzah langsung terang, nggak mungkin karena nggak ada PLN, ya, nggak ada lampu cempor, kayak bulan, pasti gelap. Bahkan kata Rasul segini aja nggak kelihatan, bandingku gelapnya. Yang kedua pasti kejepit, pasti dijepit, gitu. Nah, kalau kita orang mukmin dijepitnya itu hanya dikagetin. Hanya tapi orang yang suka maksiat itu dijepitnya lama sesuai kadar maksiatnya. Gimana orang kafir? Selamanya. Gitu. Ya. Jadi jangan menganggap enteng mati. Apalagi sampai ada orang nauzubillah sampai mau bunuh diri. Aduh. Eta mah dijepit nanti seumur-umur. Ya. Gitu. Fakultu awalaisa yaqulullahu ta'ala. Ya. Kemudian Sayyidatina Aisyah itu berkata, bukankah Allah telah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Qalat, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, faqala inna mazalikal al-ardu. Nah, jadi apa kata Rasul? Rasulullah sabdanya, yang diperiksa dengan kemudahan itu adalah al-arad. Ya. Tapi kalau yang dengan mungkar nakir, itu. Jadi ibu-ibu jangan berharap ketemu mungkar nakir. Sesoleh apapun kita janganlah. Ya, nanti saya kasih rumusnya. Nah, jadi Bu, pemeriksaan al-arad itu walakin cenati ya kata Rasul ya, sabda Rasul. Man nukishal hisaba yakhlik. Tapi siapa yang dihisapnya dengan dimunaqashah, maka ya dia akan dibinasakan. Kalau yang
hasil hisab pertanyaan dengan malaikat mungkar nakirnya ditolak ku malaikat mungkar nakir. Itu Bu, ya. Nah, gimana bisa kita jawab benar hari-hari digertak-gertak wae mah. Ya, gitu. Tapi nanti ada rumusnya supaya selamat dengan mungkar nakir juga, nanti saya kasih rumusnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala innama zalikal ardu. Nah, yang dinamakan al-ardu itu, ya ini saya tukil dari kitab Duratun Nasihin. Ya, di sini dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin itu proses al-ardu, ya, proses al-arad. Innallaha yuqarribul mu'mina. Sungguh Allah itu kemudian mendekatkan orang mukmin ke arah dirinya. Jadi orang mukmin itu didekatin, ya, ku Allah. Maksudnya orang mukmin itu orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Orang yang takwa itu kan pasti dekat dengan Allah, ya. Takwa itu apa, Bu? Apa takwa? Ittaqu yattaqi. Maknanya itu takwa itu adalah waqaitu nafsi fattaqo. Siapa yang menjaga dirinya maka dia akan terjaga. Jadi kuncinya takwa, jaga diri kita dari perkara-perkara maksiat, apalagi perkara syirik kufur. Ya, Ibu hati-hati kalau ada orang ngajak ziarah-ziarah kubur, hati-hati. Karena kita nggak tahu siapa yang kita ziarahi. Hanya kata orang, saya tidak pernah ziarah kubur kecuali taruhun. Misalnya yang memang jelas itu ada dzurriyyah kita, orang-orang tua kita. Kecuali Rasulullah, para sahabat. Ya. Kalau cuma baru sekedar cerita orang, jangan, Bu. Apalagi sekarang banyak makam palsu. Cuma pengen dapat keropak, bikin makam palsu. Hati-hati, ya. Gitu. Kecuali yang kita tahu orang tua kita. Kalau kita nggak tahu siapa yang mau kita jarahin, lebih baik jarah ke makam orang tua, ibu bapak, itu mau udah pasti. Ya. Gitu. Nah, setelah orang mukmin itu didekatkan kepada Allah, sumayasturuhu. Sumayasturuhu itu maksudnya kemudian ditutup ke Allah dengan hijab. Jadi hanya berdua, semua ditutup. Ya, jadi malaikat siapapun nggak bisa menyaksikan apa yang ada di dalam. Hanya Allah dengan orang mukmin. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah ingin memperlihatkan kelakuannya, amalnya orang ini selama di dunia. Jadi nggak boleh ada yang melihat, gitu. Ya, kan setiap manusia pasti punya dosa, ya, gitu. Jadi malaikat aja nggak boleh, Bu. Makanya kita jangan suka menceritakan aib atau dosa kita kepada orang lain. Kalau enggak nanti nggak akan dapat al-arad, ya, gitu. Lalu Allah berfirman, at-ta'rifu zanbaka, ya. La haza wa haza wa haza. Ya. Artinya apa? Kamu akui nggak nih dosa kamu nih? Kan diperlihatkan ke Allah tuh dosa-dosanya. Ya, ditanya ke Allah, kamu akui nggak nih dosa-dosa kamu ini? Ya, haza wa haza wa haza. Yang ini, gitu. Ya, gitu. Nah, kenapa Allah tanya gitu? Karena setiap manusia itu ketika berbuat dosa di alam dunia, ada yang sifat amal dosanya itu syiron, ada yang sifat jahron. Artinya ada orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, ada orang yang berbuat dosa terang-terangan. Ya nggak? Ibu pernah nggak berbuat dosa sembunyi-sembunyi? Nah, pasti. Ya, ada yang jahron, terang-terangan. Nyerekan salaki,
tawa aku masih, gitu, itu jahron tuh, ya. Ini mah yang ringan-ringan aja. Kemudian apa? Orang mukmin itu bilang, bala ya Rob, benar ya Allah, itulah dosa-dosa saya. Walaupun waktu itu kita melakukan dosanya disembunyikan supaya tidak ada yang tahu. Ya, hatta izaqara, sampai orang mukmin itu ketika mengakui dosanya, waro'annahu qadalaka gitu. Dia menganggap pasti akan binasa. Setiap orang yang ketahuan berbuat dosa pasti udah cilaka ini. Benar tak? Ya. Setiap orang yang ketahuan tuh pasti orang yang maling aja ketangkap. Cilaka ini spy ini. Ya. Nanti juga begitu. Di hadapan Allah kita akan udahlah gitu. Ya. Cilaka kita gitu. Tapi kemudian Allah berfirman, Allahu satartu halaka fid dunya. Allah berfirman, aku tutup dosa-dosa kamu selama di dunia, wa ana yaghfiru laka yauma, maka aku ampuni dosa-dosa kamu sekarang di akhirat. Nah, ini Bu, ya. Maknanya di sini satartu halaka fid dunya, ya. Allah tutup dosa-dosa kita di dunia. Sekarang ibu tafakuri, ibu-ibu. Ada nggak dosa-dosa kita yang tidak diketahui orang lain, yang tertutup? Hanya kita sendiri yang tahu. Bahkan suami, anak, nggak ada yang tahu. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada itu ibu syukuri. Kalau ada itu ibu syukuri karena Allah sudah menutup dosa ibu. Berarti ibu punya peluang untuk al-arad. Dihisab secara al-arad. Ibu tobati, ibu syukuri itu. Ya, karena itu jalan, salah satu jalan ibu untuk mendapatkan al-arad gitu. Ya. Gitu, Bu. Nah, setelah itu Allah persilakan dia langsung untuk menjadi ahli surga, kumpul dengan para ahli surga. Ya. Nah, kemudian apa fasilitas al-arad itu? Pertama, sholat. Jadi jangan harap orang yang lalai sholat dapat al-arad. Ya. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, bakti kepada orang tua. Yang kelima, ilmu yang diamalkan, bukan dijual, diamalkan. Ya. Kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal dan amal jariah. Ya. Tapi kesemua amal ini harus dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan ittiba. Ittiba itu adalah mencontoh kepada Rasulullah. Jadi apa amalan sholatnya Rasulullah? Ya, ikuti, contoh, ya. Itu sedekahnya gimana, ya. Nah, kenapa penting, Bu, untuk kita berusaha mendapatkan al-arad? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ilal halak. Tidak ada seorang pun yang dihisap pada hari kiamat kecuali dia pasti binasa. Ya. Karena al-arad kan bukan hisap, langsung pengampunan. Ya. Kalau hisap itu kan artinya ada tanya jawab, ada pemeriksaan. Ya. Ila uziba, atau dia pasti diazab, akan mengalami azab. Ya. Gitu. Tapi bisa nggak selamat? Bisa. Bisa, jangan kecil hati, bisa gitu. Ya. Nah, apa saja penyelamat utama, ya, yang berkaitan dengan hisab di alam barzah selain al-arad, ya, atau timbangan di alam akhirat. Pertama, dawam membaca al-mulk, ya, surat al-mulk.
Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku kullu lailatin. Minimal 9 ayat. Kalau nggak cukup semuanya minimal 9 ayat. Ya. Siapa yang membaca tabarakallazi biyadihil mulku surat Al-Mulk setiap malam, mana'ahullahu biha min azabil qabri, Allah akan mencegah dia dari siksa kubur. Ya, kubur. Nah, maka di zaman Rasulullah itu, wa kunna fi ahdi Rasulullah SAW tusammiha al-mani'ata gitu. Jadi di zaman Rasulullah surat Al-Mulk itu dikenal oleh para sahabat itu sebagai al-mani'ah. Al-mani'ah itu artinya surat yang bisa menghalangi dari azab kubur. Ya. Itu. Yang kedua, dawam zikir la ilaha illallah. Ya. Ditambahi al-malikul hakul mu'in. Ya. Itu berapa kali, Bu? 100. Ya. Sehari. Fikuli yaumin mi'ata marotin. 100 kali, ya. Karena lahu amanan minal fakri. Nah, membaca ini juga selain diselamatkan dalam alam kubur, kemudian juga Allah akan mencegah kita dari kefakiran. Ya. Itu. Kemudian wayu manu min wahsyatil qabri gitu, dan dia akan diamankan dari siksa kubur. Dari fitnah kubur, ya. Gitu, Bu. Kemudian dia wastuqri'a bihi babul jannati gitu, dan dia bisa memilih pintu surga. Orang yang suka mendawamkan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Yang ketiga, orang yang akan mendapat al-arad, selamat atau selamat dalam alam kubur, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Kullu maitin yahtamu ala amalihi gitu. Setiap orang yang meninggal dunia itu kan amalnya ditutup, ya. Kalau orang udah sampai segini tuh rohnya, itu amalnya ditutup, udah nggak akan bisa beramal lagi, ya. Ila alazimata murabiton fisabilillah, kecuali orang-orang yang meninggalnya dalam sabil, ya, sabilillah gitu. Bisa perang sabil, bisa juga ada kategori-kategori sabilillah yang selain ikut perang sabil gitu, ya. Wa ya'manu fitnatal qabri, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Bukan. Kemudian ibu-ibu sekalian, waqala Nabi SAW, iza qubirul maitu, apabila mayit sudah dikuburkan, au qala ahadukum, atau salah seorang dari kalian itu sudah dikuburkan, atahu malakani, ya akan didatangkan oleh 2 malaikat, aswadan azraqan, tuh yang warnanya hitam, ya, dan biru kebiruan gitu. Lahadihimal mungkaru wala khorun nakiru gitu. Yang satunya disebut mungkar, yang satunya lagi disebut nakir. Ini keadaannya sama, malaikat mungkar nakir, ya. Kemudian kedua malaikat ini akan bertanya kepada ahli kubur tadi, makunta taqulu fi hadzal rajuli. Apa yang ditanya? Apa pendapat kamu tentang Rasulullah Muhammad SAW? Ya, tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad SAW. Jadi setelah pertanyaan man robuka wa nabiyuka dan segalanya, ya, wa kita buka, itu akan ditanya satu pertanyaan ini. Apa pendapat kamu tentang Muhammad SAW? Wa yaqulu makana yaqulu. Kemudian si ahli kubur ini dia mengatakan, saya selalu mengatakan seperti yang
diajarkan selama kehidupan di dunia, ya. Huwa Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah Abdullah dan rasulnya. Kemudian ahli kubur itu menyampaikan atau berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Bersyahadat. Ya, kemudian bersyahadat. Kemudian malaikat mungkar nakir itu akan berkata qad kunna na'lamu annaka taqulu haza. Sebenarnya malaikat mungkar nakir itu sudah tahu ketika kita suka mendawamkan sholawat. Selain syahadat, sholawat. Kalau syahadat kan pasti. Sholawat pasti enggak? Pasti, karena sholat. Karena kita sholat. Ya. Summa yufshahu lahu fil qabri. Kemudian kuburannya diperluas, Bu. Ahli kubur itu diperluas sabu'una ziro'an fi sab'ina. Di alam kubur. Ya. 70 kali 70 hasta. Itu kalau saya hitung hasta itu kan 31,5 meter, ya, kali 31,5 meter 99,25 meter, ya, kemudian dikali 1 kali 2 jadi 1000 meter. Yang tadinya cuma 1 kali 2 meter diperluas jadi 1000 meter. Lega tuh. Oh, rumah 120 meter aja udah lega, apalagi 1000 meter, ya. Bebas, rek nonggeng, rek jumpalin. Bebas, Bu. Ya. Suma yunawaru lahu fihi. Kemudian kuburan kita akan diterangkan, diterangi, dikasih penerangan, ya. Dipanggil PLN, pasang seterang-terang. Gitu. Anu tadina, itu. Ya. Qala wa amalal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu. Adapun orang-orang munafik dan orang kafir, maka mereka ditanya makun tataqulu fi hazar rasuli. Apa pendapat kamu tentang orang ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia berkata apa si ahli kubur ini? Orang yang munafik, orang kafir itu, ya, pasti dia akan berkata la adri. Saya tidak tahu tentang Rasul, ya. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu. Aku dulu mengatakan seperti apa yang dikatakan orang banyak. Jadi ini artinya apa, Bu? Orang yang suka ikut-ikutan dengan orang kafir. Karena di alam dunia ini banyakkan kafir atau mukmin? Kafir, ya. Orang yang ikut-ikutan dengan kafir yang seperti apa? Dandanannya seperti kafir, idolanya orang kafir. Makanya jangan suka anak muda tuh. Saya suka ingetin anak-anak saya. Awas kamu mengidolakan apa? Korea-Koreanya. Artis-artis luar negeri, bahaya itu, ya. Kemudian apa, Bu, kata malaikat? Fa yuqala la daraita wala talaita. Ya. Engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Wa yudrabu bima tariqa min hadidin dorbatan. Kemudian Ibu, dorbatan itu artinya pukulan yang sangat keras, ya. Kemudian malaikat itu dipukul pakai apa? Bima tariqa itu palu dari besi, ya. Min hadidin, hadid itu kan besi, ya. Palu dari besi, dorbatan dengan yang sekeras-kerasnya, gitu, ya. Fayasihu sayhatan yasma'uha min yalihi goiros sakolaini, gitu. Sampai si orang ini berteriak, ya. Teriaknya itu saking kencengnya sampai kedengeran ke alam dunia, ke atas kuburnya. Naon, ya, kecuali jin dan manusia. Jadi coba aja Ibu, simpen aja binatang tuh di kuburan. Kuburan penjahat, taruh binatang, pasti maguang-guang itu, ya.
Gitu. Matak penting oge dalam solawat. Ya. Jadi selain sholat Bu perlu ada dalam solawat di luar sholat. Kalau saya diajarin sama Mama Nuh itu sampai sekarang saya dawam. Setiap pada sholat Jumat, Fatihah, doa isol ya, mengirimin Fatihah ke keluarga dari mulai Rasulullah, kemudian Kulhu 11, Falak, Binas, Nariyah 11, Yasin doa. Setiap sholat pada sholat Jumat, ya. Maka ulama berkata dalatil ahadisul lati suknaha ala anal kufaro yuftanuna ala kuburihim gitu. Jadi dari keterangan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang kafir itu pasti difitnah di alam kubur. Termasuk orang-orang yang mengikuti orang kafir, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, di alam kubur nanti sebelum diberhenti sebelum ditanya fayantahironihi yuzlisanihi, si ahli kubur itu disuruh duduk. Jadi bukan ditanyanya sambil berbaring, enggak, tapi disuruh duduk. Fayakulani lahu, kemudian dibentak dulu. Habis disuruh duduk dibentak. Gitu, ya. Setelah dibentak baru ditanya marobuka, manabiuka, madinuka gitu, ya, dan lain-lain gitu ibu sekalian, ya. Ini karena udah jam 5 lebih, insya Allah saya akan jelaskan nanti semua peristiwa di kubur, peristiwa-peristiwa apa saja setelah dari alam kubur. Itu ada beberapa peristiwa, Bu, sampai kita masuk ke surga dan neraka. Apa isinya surga dan apa isinya neraka. Nanti kajian kita akan sampai situ, ya. Insya Allah doakan supaya saya sehat, ya, dan ibu-ibu juga semua sehat, bisa hadir terus dalam kajian kita, ya. Ini perlu, Bu, kenapa? Karena ini jadi motivasi. Saya terus terang begitu anak saya meninggal tuh, saya jadi membuat kajian ini, mencari kitab-kitab, tanya ke saudara-saudara yang kiai. Karena apa? Karena saya perlu tahu apa yang akan dialami anak saya dan apa yang harus kita persiapkan, ya, apa yang harus kita persiapkan. Nah, kalau saya tahu misalnya anak saya ternyata masih ada kekurangan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati, gitu. Ini perlu, gitu, ya. Kajian-kajian seperti ini perlu supaya kita itu selalu waspada dalam kehidupan, ya, kehidupannya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.